Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan, selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara,
dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Maka, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, sehingga kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? kata mereka kepadanya. Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandornya, Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kamu yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, bila kita simak dalam perumpamaan tentang upahan orang-orang di kebun anggur, pasti kita heran. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Mengapa upah pekerja bekerja sejak pagi, 12 jam disamakan upah pekerja yang kerja jam 5 sore, 1 jam? Meskipun antara pekerja dan tuan pemilik kebun anggur sepakat upah 1 hari sama dengan 1 dinar. Seandainya kita mengalami hal tersebut, sudah pasti kita akan marah dan demo kepada pimpinan. Secara daging kita tidak terima hal tersebut, dari jam kerja pun sudah berbeda, tapi dari upah sama. Mengapa Yesus memakai perumpamaan yang secara kasat mata terlihat tidak adil pembagian upah? Benarkah demikian? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita lihat dari kacamata rohani. Kunci utama iman kita adalah percayalah dan yakinlah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhan Yesus tahu dan akan melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 32b. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Namun, secara daging pasti bertentangan dengan kehidupan nyata yang kita alami, merasakan tidak adil. Tapi pandangan Tuhan berbeda dengan kita. Mari kita baca Yesaya pasal 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kerajaan sorga atau kerajaan Allah telah meraja atau menguasai seluruh hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita lihat secara rohani. Manusia fokus pada kerajaan dunia yang menjerumuskan dan menghancurkan manusia, yang disebabkan keserakahan dan iri hati, sebab tidak rela orang lain memiliki kerajaan dunia yang lebih hebat daripada dirinya. Kerajaan dunia berisikan harta dunia dan kekuasaan dunia. Sifatnya sementara, sebab sewaktu-waktu akan musnah. Kerajaan sorga berisikan harta sorga dan diberi kuasa Allah untuk memerintah serta sifatnya kekal abadi selamanya. Mari kita baca Matius pasal 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi, makna perumpamaan upah pekerja bekerja seharian sama dengan yang bekerja 1 jam adalah sebesar 1 dinar sehari. Tuhan menghendaki setiap orang terjadi perubahan watak atau karakter atau sifat dan cara atau pola berpikir akal budi kita, supaya memiliki hati dipenuhi belas kasihan. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita baca juga firman Allah, Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hati dan pikiran kita yang telah berubah sejalan dengan hati dan pikiran Kristus, maka kita turut bersukacita ketika ada seseorang yang mendapat kasih Tuhan, meski ia seorang yang baru percaya kepada Yesus Kristus.
Sama halnya dalam perumpamaan ini, di mana seorang pekerja yang bekerja seharian akan mengerti dan tidak iri hati kepada orang lain bekerja baru 1 jam, tetapi mendapatkan berkat upah yang sama dengan dirinya. Selama seseorang belum berubah pola pikirnya dan belum dipenuhi hati yang berbelas kasihan, maka ia tidak mampu toleransi atau berbuat kebaikan kepada orang-orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, sekarang kita telah mengerti dan semoga mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, agar tidak iri hati kepada orang lain yang diberkati Tuhan, serta tidak tamak hati karena tidak rela melihat orang lain mendapatkan hasil dan berkat yang sama dengan dirinya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.